Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan berbicara tentang muhrim dan juga mahram. Teman-teman sekalian, dalam judul video tersebut saya tulis kenapa muhrim dilarang menikah. Kenapa muhrim dilarang menikah. Itu judul dari video ini. Baik teman-teman sekalian, sekarang akan kita cermati dua kata yang sepertinya sama tapi sebenarnya berbeda, yaitu muhrim dan mahram. Muhrim dan mahram adalah dua kata yang berbeda. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, begini teman-teman. Mahram itu dia masuk di dalam bab pernikahan atau dalam bab perkawinan. Itu mahram. Sedangkan muhrim masuk dalam bab haji dan umroh. Gampang ya. Muhrim masuk dalam bab haji dan umroh. Sedangkan mahram masuk dalam bab pernikahan. Mari kita urai satu persatu. Mahram. Mahram artinya adalah orang-orang yang dilarang untuk dinikahi. Itu mahram. Contoh begini. Seorang perempuan, siapa mahramnya? Seorang perempuan mahramnya adalah ayah kandungnya, saudara laki-lakinya, baik itu satu ayah atau beda ayah, yang jelas dia saudara laki-laki, itu menjadi mahram, tidak boleh dinikah selamanya. Ada juga paman yang berasal dari jalur ayah dan juga jalur ibu. Nah, semua ini adalah mahramnya bagi perempuan dan selamanya tidak boleh dinikahi atau tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut. Jadi mahram abadi. Nah, teman-teman sekalian, mahram itu ternyata memang bisa terjadi dari tiga sebab. Ada sebab nasab atau keturunan, ada sebab persusuan, dan ada juga sebab dari pernikahan. Nah, tadi saya sudah sebutkan sebab dari keturunan. Saudara ayah, saudara ibu, maksud saya paman ya, paman dari ayah, paman dari ibu, atau saudara laki-laki dari ibu ya, dan juga saudara laki-laki dari ayah itu adalah mahram selamanya. Itu dari garis keturunan.
ada juga dari sebab persusuan. Contoh gini, ada seorang perempuan, dia memiliki anak kandung, katakanlah laki ya. Nah, kemudian perempuan tersebut juga menyusui anaknya orang lain, katakanlah perempuan yang dia susui. Nah, ini yang laki-laki dan yang perempuan ini menjadi mahram. Karena apa? Karena laki-laki dan perempuan ini menyusu pada orang yang sama. Jadi walaupun secara garis keturunan ini tidak ada, tapi ini menjadi mahram karena lantaran sama-sama menyusu pada seorang ibu yang sama. Jadi ini dan ini ya, laki-laki dan perempuan yang ini adalah saudara sepersusuan. Katakanlah misalnya kita ambil ibarat, misalkan ini Amir, ini misalnya namanya Ratna ya, Amir dan Ratna. Nah, menyusu di orang yang sama. Nah, otomatis keduanya ini antara Amir dan Ratna ini adalah saudara sepersusuan. Dan keduanya tidak boleh menikah. Karena apa? Karena keduanya telah menjadi saudara lantaran menyusu pada wanita yang sama, pada ibu yang sama. Nah, ada juga mahram terjadi karena pernikahan. Contoh begini, seorang menantu, ya, menantu itu tidak boleh menikahi mertuanya selamanya. Karena apa? Karena mertuanya tersebut sudah menjadi mahram. Itu lantaran dari pernikahan. Nah, tapi nanti juga ada mahram sementara dari pernikahan. Contoh begini, katakanlah Lydia itu menikah dengan yang namanya katakanlah Saipul. Lydia menikah dengan Saipul. Nah, si Lydia ini anggaplah memiliki adik yang namanya katakanlah Linda. Adiknya Lydia ini namanya Linda. Nah, Saipul dengan Linda ini mahram. Ya, tapi sementara mahramnya ini karena ada hubungan pernikahan antara Saipul dengan Lydia. Nah, sedangkan Lydia itu adiknya Linda. Nah, Saipul boleh menikah dengan Linda dengan catatan sudah tidak lagi menikah dengan Lydia, artinya sudah tidak berstatus istri lagi dengan Lydia. Dengan Lydia itu sudah bukan istrinya lagi. Artinya Saipul dengan Lydia itu sudah bukan suami istri. Nah, dia boleh menikahi adiknya Lydia ini yang bernama Linda. Ya, jadi itu pernikahan yang menyebabkan menjadi mahram. Tapi memang sementara, ketika Saipul sudah bercerai dengan Lydia, dia masih boleh menikah dengan Linda. Karena apa? Itu mahram sementara. Ya, jadi paham ya teman-teman.
mahram itu adalah wanita yang tidak boleh dinikahi. Tapi memang ada yang sementara dan juga ada yang selamanya. Ada mahram sementara dan juga ada mahram selamanya. Nah, terus bagaimana dengan muhrim? Jadi begini teman-teman, muhrim itu adalah orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram. Jadi posisinya itu di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yankihul muhrimu wa la yunkihu wa la yakhtubu. Rawahu Muslim. Nah, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu, orang yang sedang ihram tidak boleh menikah. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah. Jadi muhrim itu adalah orang yang ihram. Jadi layan kil muhrimu artinya tidak boleh orang yang sedang ihram itu menikah. Terus dilanjutkan wala yunkihu, dan juga tidak boleh menikahkan. Jadi orang yang sedang ihram itu atau muhrim itu tidak boleh menikah dan juga tidak boleh menikahkan. Dan juga tidak boleh apa? Dan juga tidak boleh meminang. Wala yaktub. Ya, saya ulangi. Jadi seorang muhrim atau seorang yang sedang ihram itu tidak boleh menikah. Yang pertama, yang kedua tidak boleh menikahi, dan yang ketiga tidak boleh meminang. Jadi paham ya teman-teman, perbedaan antara mahram dan muhrim. Mahram terkait dengan hal-hal yang dengan pernikahan, sedangkan muhrim terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah haji dan umrah. Ya, saya ulangi, mahram terkait dengan pernikahan. Saya ulangi, mahram terkait dengan pernikahan. Sedangkan muhrim terkait dengan ibadah haji dan umrah. Muhrim terkait dengan ibadah haji dan umrah. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan paham ya, dan jangan lagi salah dalam menggunakan kata muhrim dan mahram. Mudah-mudahan penjelasan saya walaupun singkat bisa dipahami oleh para pemirsa sekalian, para pecinta ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi amal jariah saya, dan juga mudah-mudahan menjadikan ini sebagai perantara kita semua untuk lebih baik lagi dalam memahami ilmu pengetahuan agama. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.